Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdana Buana Putra dari kelas IATB dengan NIM 220204110048. Pada mata kuliah Sirah Nabawiyah kali ini, saya akan menjelaskan tentang Muhammad dan perubahan Islam di Mekah menurut Leslie Hazleton dan Maryam Jamila. Stay tune. Baiklah, pertama kali di sini saya akan membahas tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Kita semua sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dari kandungan Aminah pada tanggal 29 Agustus 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Mekah Al-Mukarramah. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Al-Quraisy Al-Arabi. Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim dan ibunya bernama Aminah binti Wahab dari kabilah Bani Zuhra Al-Quraisyah. Nabi dilahirkan di Mekah di dekat Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Terus, Nabi Muhammad lahir dengan keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal. Terus pada bukunya Leslie Hazleton, di sana dikatakan bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal setelah pasca pernikahannya dengan Aminah, yaitu 10 hari pasca setelah mereka menikah. Oleh karena itu, Abdullah sendiri tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya mempunyai anak, yaitu anak yang sangat terkenal ataupun anak yang sangat jenius. Begitu. Terus, Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh. Setelah Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh, yaitu Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya, Nabi Muhammad SAW dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah itu kurang lebih 2 tahun dia berada dalam asuhan Aminah. Ketika berusia 6 tahun, dia menjadi anak yatim piatu. Jadi pada umurnya yang ke-6, Nabi Muhammad menjadi seorang anak yang yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Nabi Muhammad. Orang yang dipersiapkan untuk membawa risalahnya yang terakhir. Allah berfirman, bukankah Allah yang mendapatimu sebagai anak yatim, lalu dia melindungimu, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberimu petunjuk. Selanjutnya, kondisi Mekah pra-Islam. Mekah terkenal karena Ka'bah, yang merupakan tempat suci bagi berbagai suku di Arab, baik yang tinggal di Mekah maupun yang datang dari luar kota. Ka'bah sendiri dipenuhi dengan berbagai patung dan benda-benda pemujaan yang dihormati oleh suku-suku tersebut. Praktikum penyembahan berhala adalah hal yang umum di kota Mekah pada saat itu. Perekonomian Mekah didominasi oleh perdagangan. Para pedagang dari berbagai suku datang ke Mekah untuk berdagang dengan penduduk setempat serta para peziarah yang datang untuk menyembah di Ka'bah. Mekah menjadi pusat pertemuan para pedagang yang membawa barang-barang dari berbagai daerah dan menjualnya di pasar-pasar yang ada di kota. Sistem sosial di Mekah didasarkan pada kekerabatan dan klan-klan suku. Keluarga-keluarga terkemuka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam mengatur urusan kota. Masyarakat Mekah terbagi dalam beberapa suku besar, seperti suku Quraisy, yaitu Bani Hashim, Bani Umayyah yang saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh di kota ini. Meskipun Mekah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan religius, kondisi sosial di kota ini tidak sepenuhnya ideal. Terjadi ketidakadilan sosial, pembagian harta yang tidak merata, serta perlakuan buruk terhadap kaum lemah dan budak. Wanita juga menghadapi keterbatasan dalam hak-hak mereka. Selanjutnya, kota Mekah pasca Islam. Pasca Islam, Mekah mengalami perubahan signifikan, yaitu setelah terjadinya Fatu Mekah. Setelah Islam menjadi agama dominan di Mekah, kota ini menjadi pusat spiritual dan administratif bagi umat Muslim di seluruh dunia. Salah satu perubahan pertama yang terjadi setelah kemenangan Islam adalah penghapusan berhala-berhala dari Ka'bah.
Ka'bah menjadi pusat kultus pagan sebelum kedatangan Islam. Tetapi setelah Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad dan umat muslim, semua berhala dihapus dan Ka'bah dijadikan tempat ibadah tunggal untuk umat muslimin. Mekah juga menjadi tujuan utama bagi jutaan umat muslim setiap tahunnya dalam rangka menjalankan ibadah haji. Setiap tahun, umat muslim dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Mekah untuk melakukan serangkaian ritual haji, termasuk tawaf, sa'i, dan wukuf di Eropa. Mekah menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin dari berbagai suku, budaya, dan latar belakang yang berbeda, menyatukan mereka dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah kritik orientalisme. Kritik orientalis. Dalam bukunya Maryam Jamilah dalam karyanya yang berjudul Islam dan Orientalisme, sebuah kajian analitik, membahas fenomena orientalisme dalam konteks agama Islam. Maryam Jamilah juga menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana orientalisme telah mempengaruhi cara pandang Barat terhadap Islam dan dampaknya terhadap pemahaman dan representasi agama Islam itu. Melalui kajian analitik yang cermat, Maryam Jamilah menjelaskan bagaimana orientalisme berpengaruh terhadap diskursus Islam di Barat. Ia mengulas secara rinci teori dan metode yang digunakan oleh orientalis dalam menganalisis dan menginterpretasikan agama Islam. Penulis juga mengkritisi sudut pandang orientalis yang seringkali dipenuhi dengan prasangka, bias, dan agenda politik tertentu. Maryam Jamilah tidak hanya memberikan kritik terhadap orientalisme, tetapi juga menawarkan alternatif pandangan yang lebih akurat dan adil terhadap Islam. Maryam Jamilah mengajak para orientalis untuk melihat Islam dari sudut pandang internal, memahami prinsip-prinsip, ajaran, dan nilai-nilai agama tersebut secara holistik. Ia menekankan pentingnya memahami konteks budaya, sejarah, dan interpretasi yang tepat dalam mempelajari agama Islam. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan umum dari materi kali ini ialah bahwa kehadiran Muhammad dan penyebaran ajaran Islam di Mekah mengubah paradigma sosial, agama, dan politik di wilayah tersebut. Muhammad berhasil membawa perubahan moral dan spiritual yang signifikan, serta membentuk komunitas muslim yang kuat. Perubahan ini kemudian meluas ke seluruh semenanjung Arab dan berdampak besar pada sejarah dan perkembangan Islam secara global. Mungkin sekian dari saya. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.